Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Bapak Ibu, saudara-saudari jamaah yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah pada malam hari ini kita dipertemukan kembali, yaitu di dalam satu majelis, di mana majelis ini adalah tempat yang dimuliakan oleh Allah, di mana Allah Subhanahu wa taala menyebut nama-nama kita di sisinya. Pada kita belajar menuntut ilmu, senantiasa berzikir kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan ketenangan di dalam diri kita. Wa anzala 'alaihimus sakinah wa anzala 'alaihimur rahmah. Orang yang menuntut ilmu itu diberikan kepada mereka ketenangan, hatinya menjadi tenang, juga hidupnya penuh dengan rahmat dan penuh dengan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, majelis ilmu ini adalah majelis yang penuh dengan barakah. Di dalamnya kita mendapatkan ketenangan, di dalamnya juga kita menuntut ilmu, berzikir kepada Allah, tadabbur ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Di dalamnya juga kita bertemu dengan sahabat kita, bertemu dengan saudara-saudara kita. Di dalamnya juga kita berbagi, kita bisa berinfak, kita bisa bersedekah, Masya Allah ya. Jadi di dalam majelis ini penuh dengan keberkahan, sehingga sayang kalau majelis-majelis seperti ini kita lewatkan begitu saja. Mari kita ajak keluarga kita, mari kita ajak teman-teman kita, sahabat kita untuk mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang hadir di sini pada malam hari ini senantiasa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pada malam hari ini ada satu perkataan dari seorang ulama, Imam Al-Qurtubi rahimahullah. Al-Qurtubi karena memang berasal dari Qurtubi, Cordoba ya. Jadi ulama ya, tabi'in atau ulama yang mengalami, mengetahui bagaimana kondisi pada saat detik-detik terakhir ya negeri Islam itu ya, pada masa kejayaannya dan juga masa-masa akan runtuh. Beliau sangat mempelajari bagaimana umat Islam ini
mereka dalam posisi kuat itu sebabnya apa? Begitu juga beliau memahami ketika umat Islam ini lemah, apa sebabnya? Maka di dalam Al-Jami' fi Ahkamil Quran beliau menuliskan satu makalah, ya. Beliau mengatakan, yakunu kullu baladin yakunu fiha arba'atun fa'ahluha ma'sumuna minal bala. Beliau mengatakan bahwa setiap negeri, apabila ada 4 golongan di dalam negeri tersebut, maka negeri itu akan terhindar dari bala dan bencana. Jadi apabila di dalam sebuah negeri terdapat 4 golongan, ya, di mana 4 golongan ini di negeri tersebut muncul dan mudah sekali ditemukan, fa insyaallah negeri itu akan terbebas dari bala dan bencana. Beliau mengatakan yang pertama adalah imamun adilun la yadlimu. Apabila di dalam satu negeri ada imam yang adil, la yadlimu, yang tidak berbuat zalim. Pemimpin yang adil, yang tidak melakukan kezaliman, maka negeri tersebut fa insyaallah akan terhindar dari musibah. Sebaliknya, kalau sebuah negeri itu tidak ada pemimpin yang betul-betul adil, yang menjadikan masyarakatnya menegakkan perintah-perintah Allah, mensejahterakan masyarakatnya dengan keadilan, sebaliknya mereka banyak melakukan kezaliman, justru inilah penyebab datangnya sebuah musibah. Nah, nanti kita akan membahas satu persatu dalam waktu kurang lebih 60 menit ya. Insya Allah nanti kita selesaikan ya, tidak terlalu lama. Yang kedua, wa alimun ala sabilil huda, dan seorang alim, seorang ulama di atas petunjuk Allah. Jadi kalau ada ulama di sebuah negeri ini yang istiqomah berada di atas petunjuk Allah Subhanahu wa taala, fa insyaallah negeri ini akan terbebas dari bencana. Sebaliknya, kalau ada di negeri ini ya, ulama-ulama yang tidak di atas petunjuk Allah, ulama-ulama yang justru menyesatkan, nah inilah musibah yang besar yang akan melanda negeri tersebut. Banyak ya dalil-dalil yang disampaikan menggambarkan ya bagaimana ketika kita mendapatkan para ulama ini betul-betul menyuarakan kebenaran, ala sabilil huda, menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala, insyaallah akan terwujud baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Yang ketiga adalah wa masyayikhuhu ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa yuharriduna 'ala talabil ilmi wal Qur'an. Nah, di sebuah negeri yang terbebas dari bencana dan akan terhindar dari musibah yang datang di dalamnya, apabila ada satu kelompok, yaitu masyayikhuhum,
Ya, guru-guru yang ada di dalam negeri itu, guru-gurunya, para masyayikhnya, ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Mereka saling memerintahkan kepada murid-muridnya, kepada santrinya, kepada masyarakat, mengajak masyarakat untuk amar ma'ruf nahi munkar. Wa yuharriduna 'ala talabil ilmi, dan memotivasi, mengajak untuk thalabul ilmi dan kembali kepada Al-Qur'an. Inilah kelompok yang ada di negeri itu yang bisa menghalangi turunnya bala dan bencana. Tapi kalau para guru ini mengikuti hari ini yang bahkan ada wacana merubah peta pendidikan Indonesia, Bapak-bapak sudah tahu mungkin jalan peta pendidikan di Indonesia ini akan dirubah, yaitu apa? Pendidikan yang ada di negeri ini akan dihilangkan dari apa? Dari frase agama. Kata-kata agama itu dihapus, diganti dengan apa? Budaya. Jadi nggak ada lagi Pak pendidikan agama Pak di negeri ini nanti. Kalau itu nanti menjadi sebuah aturan yang sudah diresmikan. Nah, ini rencananya begitu Sebelum rencana ini ada rencana yang mungkin kita juga kaget, yaitu apa? Pelegalan miras. Nah, ini tahun-tahun zaman-zaman dulu itu hal-hal yang seperti ini itu sudah jelas itu menyalahi kaidah Meskipun kalau kita tidak melihat daripada kacamata agama kita, yaitu agama Islam, itu pun bertentangan dengan kebiasaan, dengan budaya dan agama-agama lain, menentang. Karena sumber kerusakan itu diantaranya adalah minuman yang memabukkan, minuman keras, narkotika dan lain sebagainya. Nah, kondisi seperti inilah. Oleh karena itu, para guru, para masyayikh harus memiliki satu gerakan, mengajak santrinya, mengajak murid-muridnya, mengajak masyarakat umat ini untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Amar ma'ruf nahi mungkar itu diantaranya menjauhi minuman keras, menjauhi narkoba. Kalau bahasa Blitar ini mungkin molimo menjauhi berbagai macam kerusakan sumber kerusakan, baik kerusakan jasmani maupun rohani. Kalau sudah tidak ada lagi yang amar ma'ruf nahi mungkar di negeri ini, atau di desa ini, atau di kampung ini, merajalela kerusakan, minuman keras di mana-mana, perjudian di mana-mana, perzinahan di mana-mana, maka nanti akan terjadi satu musibah yang sangat dahsyat, sebagaimana dulu pernah beberapa waktu yang lalu pernah terjadi itu, ada sampai satu kampung ditenggelamkan di Sulawesi. Dan itu ternyata informasi yang didapatkan, beberapa informasi bahwa sebelumnya di situ itu tempat dilegalkannya atau di situ adalah tempat kemungkaran, perjudian, minum khamr, kemudian perzinahan, seluruh kemaksiatan berkumpul di situ. Akhirnya ditenggelamkan oleh Allah. Rumahnya itu ditenggelamkan. Ada istilah bencana itu apa?
likuifaksi ya, likuifaksi ya. Kita baru dengar istilah itu ya, ada musibah likuifaksi di Sulawesi itu ya. Terus di Lombok itu juga terjadi musibah yang besar, bencana alam, karena memang sebelumnya banyak terjadi ya, informasi-informasi itu banyak terjadi kemaksiatan. Kalau tidak ada pencegahan dini ya, tidak ada gerakan amar ma'ruf nahi mungkar, apalagi penghapusan agama dalam pendidikan anak-anak kita, terus nggak ada yang menyuarakan ya. Masya Allah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, mungkin hari ini itu kita tidak terasa, tapi kalau 10 tahun ke depan, 20 tahun ke depan, karena rencananya itu ini akan targetnya adalah tahun 2035. Kalau tidak ada agama terus gimana? Naudzubillah tsumma naudzubillah min dzalik ya. Laulal ilmu lakana nasu kal bahaim. Kalaulah seandainya orang-orang ini tidak paham tentang Islam ya, tidak memiliki ilmu agama, orang-orang ini manusia itu seperti binatang. Sekarang saja banyak yang paham tentang agama, banyak yang ya S2, S1, S2, S3, tetapi cara berpikirnya jauh dari tuntunan Islam, tuntunan agama yang benar. Ya, terbukti ada S2 ya. Ada seorang mahasiswa S2 membuat sebuah tesis yang isinya apa? Menghalalkan ya. Untuk apa? Menghalalkan perzinahan ya. Nah, ini satu hal yang tidak kita temukan pada masa-masa dahulu. Kalau sudah pendidikan agama tidak dipakai, ya jelas semuanya akan rusak. Oleh karena itu, sebuah negeri apabila tidak ada orang yang menjalankan perintah amar ma'ruf nahi mungkar, maka Allah akan memberikan apa? Memberikan peringatan berupa datangnya banyak musibah dan bencana. Kemudian para masyayikhnya hendaknya apa? Yuharriduna ala talabil ilmi, mengajak untuk talabul ilmi, menuntut ilmu. Alhamdulillah di sini ya sudah banyak kajian-kajian untuk ummahat ya, untuk ibu-ibu, untuk akhwat dan juga untuk bapak-bapak. Maka marilah kita mengistiqomahkan, menjadikan diri kita istiqomah thalabul ilmi. Siapapun yang memberikan tausiah, siapapun yang memberikan materi ya, kita ikuti ya. Karena apa? Karena di dalam thalabul ilmi, di dalam majelis ilmu itu haffat alaihimul malaikah ya. Kita itu dikelilingi para malaikat, didoakan kebaikan-kebaikan ya. Sehingga apa? Sehingga keberkahan pun kita dapatkan. Semakin ya, namanya keberkahan itu adalah ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Jadi kita semakin pintar, semakin menjadi baik ya. Nah, ini karena apa? Karena kita berada di majelis-majelis ilmu. Nah, kalau di negeri ini semua memotivasi anak-anak ya, keluarganya untuk thalabul ilmi, belajar ilmu din, insya Allah ya, ini pun akan menjadi satu gerakan di mana umat Islam ini faham ya, kembali kepada agamanya. Tapi kalau hari ini mereka malas untuk thalabul ilmi, tidak faham tentang dinnya, tidak faham tentang agamanya, inilah yang diinginkan oleh orang-orang kafir. Kata orang Yahudi ya, untuk memurtadkan umat Islam itu tidak perlu orang Islam itu keluar dari agamanya, tidak perlu. Umat Islam tidak perlu keluar dari agamanya, cukup dia tidak paham tentang Islam ya. Maka Islam ini, memahami Islam ini juga harus kita tanamkan mulai hari ini
ya, kepada diri kita dan keluarga kita. Oleh karena itu Allah mengingatkan kepada kita di dalam surat An-Nisa ayat 9 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Ya, jadi Allah mengingatkan kepada bapak, ibu, kepada kita umat Islam, hendaknya kalian takut, ya, waspada ketika nanti kita meninggalkan generasi yang lemah, ya, generasi yang lemah yang tidak, ya, paham tentang ilmu din, lemah secara keilmuan, ya, dan juga lemah fisiknya. Maka di dalam Islam itu kita diajarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk memiliki satu kekuatan sebagaimana kekuatan yang dimiliki oleh Talut, yaitu apa? Bastotan fil ilmi wal jismi, yaitu kekuatan, memiliki kekuatan baik secara keilmuan dan fisik. Jadi kita memiliki satu generasi yang kuat, bastotan fil ilmi wal jism, tidak mudah mengeluh, kemudian tidak lemah secara keilmuan. Kalau lemah secara keilmuan, ya, hari ini mereka orang-orang kafir itu di dalam mendidik anak-anaknya, ya, bahkan di Jepang itu, bapak ibu yang dimuliakan oleh Allah, di Jepang itu ibu-ibu itu mereka sekolahnya itu sampai tingkat S3, ya, doktor. Tapi dia itu sekolah bukan untuk kerja di perusahaan, bukan untuk nanti biar dapat pekerjaan. Ternyata motivasinya sekolah itu apa? Untuk mengajari anak-anaknya. Jadi mereka punya motivasi tinggi belajar sampai S3, S1, S2, S3 sampai doktor untuk mengajari anak-anaknya. Nah itu, ya. Kalau kita ini kan sudah seudon dulu, ya. Ya, mau apa sekolah tinggi-tinggi, ya. Paling nanti jadi tukang becak, ya, jadi petani, jadi ini, ya. Nah, jadi ilmu itu sangat bermanfaat, ya. Ilmu apapun sangat bermanfaat, terlebih ilmu din. Jadi orang kafir itu sampai memiliki motivasi sekolah tinggi, ya, untuk apa? Untuk mendidik generasi supaya generasinya kuat, ya. Jepang itu menjajah Indonesia berapa tahun, Pak? Ya. Inggris menjajah Indonesia berapa tahun? 350 tahun. Coba, ya, berapa lama itu? Jepang, ya, Inggris. Kita dijajah, kenapa? Karena dianggap kita ini orang bodoh. Sementara mereka memiliki keyakinan, ya, kami orang-orang pandai menjajah orang-orang yang bodoh, orang-orang yang lemah. Nah sekarang kalau umat Islam, kalau kita meninggalkan generasi yang lemah, ya, generasi yang lemah secara ilmu, kemudian fisiknya juga lemah, ya, masih umur 25 sudah kena diabetes, kolesterol, ya, kemudian encok, ya, umur 25. Padahal kalau di dalam sejarah itu Muhammad Al-Fatih, ya, Salahuddin Al-Ayyubi, beliau membebaskan negeri-negeri Islam itu usianya tidak kurang dari 25 tahun, 23 tahun, 21 tahun, ya. Usama bin Zaid radhiyallahu an memimpin pasukan perang, memimpin para sahabat, usianya ada yang mengatakan 15 tahun. Ya, usia kalau sekarang itu baru usia SMP, Pak. Tapi dia sudah
memiliki apa? Jiwa kepemimpinan, leadership yang baik. Lah anak-anak sekarang ya jangankan leadership, yang dipikirkan cuma HP, ya, game, ya. Oh ini kan gamenya leadership, Ustaz, perang-perangan, ya. Ya game perang-perangan, tapi begitu disuruh mimpin, ya baris berbaris saja, ya tidak bisa, ya. Karena apa? Karena otaknya ini sudah capek. Kemudian apa? Badannya lemes, ya, lemes. Karena main game itu ya tidak makan, lupa minum, lupa beraktivitas. Jadi deprok mawon, nggih. Nggih napa mboten? Jadi kondisi anak-anak sekarang ini sangat lemah sekali. Nah, begitu. Jadi kalau kita bandingkan bagaimana pendidikan Islam pada zaman ya keemasan, ini sangat jauh. Oleh karena itu Allah mengingatkan di dalam ayat ini, hendaknya kalian waspada, hendaknya kalian takut nanti meninggalkan generasi yang lemah. Ya. Kalian meninggalkan generasi di belakang kita ini generasi yang lemah. Dan hari ini generasi-generasi kita ini sudah dilemahkan oleh mereka. Termasuk usaha untuk menghilangkan agama dari pendidikan Islam itu sangat lemah sekali. Makanya alhamdulillah ya, di sini ada pesantren, ya. Tidak mungkin pesantren itu tidak mengajarkan agama. Ya. Jelas ini adalah satu upaya untuk menjaga, ya, menjaga keberadaan Islam ini. Dan ini tanggung jawab kita, termasuk dari para masyayikhuhum. Yuharriduna 'alal ilmi wal Qur'an, dan kembali kepada Al-Qur'an. Karena apa? Di dalam satu hadis, ya, innallaha yarfa'u qauman bihadzal kitab wa yadha'u akharin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengangkat satu kaum dengan Al-Qur'an, dan Allah Subhanahu wa taala menghinakan satu kaum dengan meninggalkan Al-Qur'an, ya. Jadi kalau orang Islam itu sudah tidak lagi bersama Al-Qur'an, sudah tidak lagi belajar Al-Qur'an, sudah malas membacanya, menghafalnya, mempelajarinya, maka Allah Subhanahu wa taala akan sangat mungkin menghinakan umat Islam hari ini dengan meninggalkan Al-Qur'an. Tetapi Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat satu umat dengan menjadikan Al-Qur'an sebagai sistem di dalam kehidupannya. Makanya kita mendidik anak-anak ini, akhlaknya itu adalah akhlak Al-Qur'an. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita bersama-sama mengajak keluarga kita, anak-anak kita, memotivasi seluruh, ya, keluarga kita, kawan kita, sahabat kita, tetangga kita untuk amar ma'ruf nahi mungkar, kemudian mengajak untuk ke majelis ilmu, thalabul ilmi, dan belajar Al-Qur'an. Dan yang terakhir adalah yaitu satu kelompok yang menjadikan sebuah negeri ini menjadi aman dan masyarakatnya terbebas dari bala dan bencana adalah apabila nisa'uhum masturatun la yatabarrajna tabarrujal jahiliyah. Negeri ini akan terbebas dari musibah, dari bencana apabila wanita-wanita yang ada di dalamnya mereka menutup aurat, menjaga kehormatannya, la yatabarrajna tabarrujal jahiliyah, dan mereka tidak bertabarruj, ya, bersolek, berhias seperti orang-orang jahiliyah. Ini juga akan, ya, diusahakan. Mereka orang-orang kafir juga akan menghalang-halangi
para wanita muslimah berhijab. Ya. Beberapa waktu yang lalu juga ada ya sempat viral bagaimana ada saudari-saudari kita yang bekerja ya di satu instansi, mereka yang bercadar dikeluarkan, mereka yang pakai hijab ya, bahkan ya ada yang memberlakukan di sebuah sekolah itu dilarang siswanya memakai hijab. Jadi ini realita kondisi hari ini di mana Imam Al-Qurtubi membaca ya sebab-sebab lemahnya umat ini dan sebab-sebab umat ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kenapa umat ini menjadi kuat? Jadi karena ada 4 golongan ini tadi. Maka yang pertama yang menjadi catatan penting adalah al-imamu adil. Kita ini memimpikan Bapak Ibu dan ya, jamaah yang dimuliakan Allah, memimpikan satu sosok imam yang adil. Ya. Kalau kita mungkin membayangkan begitu, seandainya ada di tengah-tengah kita ini satu sosok pemimpin seperti Rasulullah Muhammad SAW. Ya. Beliau memimpin ya, di tengah masyarakat, ya, baik masyarakat Muslim maupun non Muslim, ya, dengan kepemimpinan yang sangat adil, sehingga Rasulullah SAW ya di dalam satu hadis, ya, beliau sangat memberikan kemuliaan kepada siapa saja pemimpin yang memimpin masyarakat, ya, atau seorang ayah, ya, seorang pemimpin rumah tangga memimpin dengan adil. Maka Rasulullah SAW bersabda, di dalam hadis ini yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ya, insya Allah hadis ini banyak dan sering kita dengarkan, yaitu Allah Subhanahu wa taala memberikan perlindungan. Yauma la dhilla illa dhillu. Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhilli yauma la dhilla illa dhillu. Ada 7 golongan yang dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana ya pada hari itu tidak ada perlindungan kecuali perlindungan Allah. Siapa mereka? Mereka adalah imamun adil, yaitu pemimpin yang adil. Wasyabun nasya'a fi ibadatillah, dan pemuda yang mengisi hari-harinya dengan beribadah kepada Allah. Ya. Jadi imam adil, imam yang memimpin masyarakatnya dengan adil, kemudian para pemuda, ya, ini di sini banyak para pemuda. Ya, ingat, di antara perlindungan Allah yang tidak diberikan ya pada hari itu kecuali diberikan kepada pemuda yang hari-harinya diisi dengan ibadah, bukan diisi dengan game. Bukan hari-harinya itu diisi dengan ya meninggalkan ibadah kepada Allah, tetapi diisi dengan perbuatan-perbuatan yang sia-sia, apalagi bermaksiat kepada Allah. Nah, dengan canggihnya teknologi hari ini, banyak para pemuda itu justru tidak lagi mendekat ke masjid, tidak lagi mau belajar di pesantren, tidak lagi mau bermajlis untuk tholabul ilmi, tapi mereka lebih senang nongkrong-nongkrong di warung kopi, ya. Lebih senang mereka itu di komunitas-komunitas jalanan, ya, di komunitas punk, ya. Akhirnya
buat tato, ya. Kemudian model-modelnya seperti gaya-gaya Korea, gaya-gaya orang Barat. Nah, ini. Maka pemuda-pemuda yang seperti ini tidak mendapatkan jaminan dari Allah, tidak mendapatkan perlindungan, di mana tidak ada perlindungan pada hari itu selain daripada perlindungan Allah. Ya. Oleh karena itu, ya, kita mudah-mudahan menjadi para pemuda yang istiqomah. Ya. Apalagi santri di sini belajar, ya, kalian belajar sungguh-sungguh untuk bisa istiqomah. Ya, sekarang belajar, ya. Nah, nanti ujiannya, ya, kita ketika berada di rumah, bertemu dengan teman-teman, bertemu dengan saudara-saudara, kita diajak. Nah, bisakah kalian istiqomah untuk terus mengisi waktu-waktu kita dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Yang ketiga, warajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Ya. Termasuk yang dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah seorang yang senantiasa hatinya terpaut dengan masjid. Ya, terpaut dengan masjid. Artinya apa? Ya. Pada saat ini banyak orang itu lalai. Banyak orang itu tidak lagi ingat waktu-waktu sholat. Maka dengan mengingat masjid di mana saja, kapan saja, ketika kita safar, yang kita, ya, tuju pertama kali, ya, masjid. Karena di dalam masjid itu pasti kita akan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jadi hari ini kita usahakan di mana saja dan kapan saja hati kita itu apa? Mu'allaqun bil masjid. Maka sekarang ini di beberapa pertemuan para tokoh dan ulama, bagaimana menjadikan masjid itu basis pendidikan. Bahkan mulai terpikirkan bahwa masjid itu adalah basis di dalam membangun ekonomi umat, ya, dengan memberdayakan zakat, infak dan sedekah itu dari masjid. Bahkan kalau kita merujuk kepada kehidupan Rasulullah dan para sahabat, masjid itu pun dijadikan markas komando, ya, di dalam apa? Memimpin sebuah pertempuran, peperangan. Nah, ini luar biasa. Nah, kalau sekarang masjid itu hanya untuk sholat saja. Setelah selesai sholat ditutup. Ya. Mau belajar di masjid tidak boleh. Mau pengajian di masjid tidak boleh. Ya. Jadi ada masjid itu, Pak, kalau dipakai untuk pengajian seperti ini, itu apa? Dilarang. Kenapa? Karena nanti takutnya digunakan untuk apa? Untuk pengajian teroris. Naudzubillah tsumma naudzubillah min dzalik. Jadi sengaja menjadikan pemahaman-pemahaman masyarakat ini apa? Membuat pandangan-pandangan stigma-stigma kepada orang yang belajar ilmu Islam itu, ya, menjadi takut. Ya. Belajar merujuk kepada kaidah-kaidah yang benar itu dianggap satu hal yang keliru. Bagaimana belajar yang benar menurut mereka? Ya, sesuai dengan keinginan mereka. Akhirnya apa? Islamnya itu ya Islam ala barat. Islam yang dibawa oleh orang-orang barat, ya, memahami Islam itu ya dengan Islam sekuler, memisahkan antara agama, ya, memisahkan antara urusan agama dan urusan dunia. Agama dan dunia ini dipisahkan, ya. Sehingga beberapa pemikiran-pemikiran ini justru menyesatkan. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa rajulani tahaba fillahi istama alaihi wa tafarraqa alaihi. Juga orang yang dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala adalah
mereka yang mencintai karena Allah dan berpisah karena Allah. Jadi kalau kita bertemu karena Allah, ya ketika di majelis ilmu ini insya Allah kita bertemu saudara-saudara kita, bapak ibu bertemu dengan kawan-kawan sahabat, ya saudara semuslim karena Allah. Wa tafarraqa, kemudian mereka juga berpisah karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ini ya kalau dibahas satu-satu ya karakter atau kelompok atau golongan yang dilindungi oleh Allah ini sangat panjang sekali ya. Maka nanti kita akan membahas tentang karakter yang pertama, kelompok yang pertama yang dilindungi oleh Allah adalah imam adil. Ya, kita selesaikan terlebih dahulu. Kemudian wa rajulun talabathu imra'atan dzata mansabin wa jamalin faqala inni akhafullah. Dan termasuk orang yang dilindungi oleh Allah pada hari kiamat nanti adalah ya seorang yang diajak untuk berzina. Ya. Tetapi dia mengatakan inni akhafullah. Ya. Maaf Pak, maaf Pak, maaf Mbak, maaf Mas. Ya. Saya takut karena Allah, ya, menghindari ya satu keadaan di mana dia terjebak kepada perbuatan zina. Nah, kondisi-kondisi seperti ini hari ini pun sangat mudah sekali. Ya. Banyak perselingkuhan, ya, banyak perceraian. Ya, karena apa? Karena ya itu tadi keinginan-keinginan seorang untuk melakukan perzinahan. Wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lam shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Nah, seorang yang berinfak, tetapi apa? Berinfaknya secara sembunyi-sembunyi. Nah, ini akan dilindungi oleh Allah pada hari kiamat. Tidak ada yang tahu Pak dia berinfak. Ya. Sampai apa digambarkan? Ya. Yang berinfak tangan kanannya, yang di tangan kirinya itu sampai tidak tahu. Dia memberikan sedekah, berinfak itu. Artinya apa? Ya, berinfak secara sembunyi-sembunyi itu memiliki apa? Keistimewaan. Ya. Jadi sifatnya orang itu senang Pak kalau infak itu dicantumkan namanya. Ya, Pak Abdullah menyumbangkan senilai 5 juta ya untuk pembangunan Masjid Muhajirun. Ya. Pak Hari misalnya begitu ya. Senang ya, dicantumkan apalagi ditulis gede-gede ya di tembok itu. Nah. Dan ternyata Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memberikan satu gambaran keutamaan orang yang berinfak itu adalah dengan sembunyi-sembunyi. Sampai apa? Tetangganya nggak ada yang tahu, istrinya pun nggak tahu kalau dia itu membantu seseorang misalnya fakir miskin, ya, du'afa wal masakin, menginfakkan hartanya untuk perjuangan di jalan Allah, nggak tahu. Nah itu masya Allah, itu pahalanya sangat tinggi sekali. Dan itu para sahabat, para tabi'ut tabi'in itu banyak kisahnya, ya. Dan mereka diketahui ternyata sering membantu anak yatim, membantu para miskin itu ketika meninggal dunia. Saat meninggal dunia, ya para fakir miskin itu mencari, kok nggak ada lagi ya di depan pintu ini beras, minyak, ya, gandum. Ya, ternyata ya, sudah meninggal dunia. Nah, yang terkenal cerita ini adalah Ali Zainal Abidin ya. Jadi sangat terkenal kisah ini ya. Berinfak, bersedekah dengan sembunyi-sembunyi ya. Kemudian yang terakhir adalah rajulun dzakarallahu khalian fafadat ainahu. Dan seorang rajulun, laki-laki yang dia itu khalian, dalam keadaan sendiri, kemudian menangis, meneteskan air mata karena Allah Subhanahu wa taala, ya, mengingat dosa-dosanya,
banyak beristighfar. Jadi seorang yang dia itu senantiasa khalian, ya berkholwat dengan Allah Subhanahu wa taala. Biasanya itu ya pada malam hari. Ya, berkholwat dengan Allah, berduaan dengan Allah sampai dia menangis. Ya, ini masya Allah, fadilahnya sangat luar biasa. Dan itu akan mendapatkan perlindungan di hari kiamat, di mana tidak ada perlindungan selain perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pemimpin yang adil kita membahasnya, ya, mungkin tidak cukup waktunya. Kita akan membahas menurut beberapa ulama. Jadi di dalam perkataan, ya, Al-Ibana Ahkamus Syarh Bulughul Maram, ya, di sini disebutkan seorang pemimpin yang adil. Kenapa disebutkan di dalam hadis tadi itu? Dari 7 golongan disebutkan pertama kali oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, wa bada'a bisyahsil adil li'anna hayatu lahu walinnas fa innal hakim al adil huwa al kasil li syauqatid dulma. Kenapa disebutkan pertama kali oleh Rasulullah pemimpin yang adil mendapatkan perlindungan pada hari kiamat? Karena, ya, orang yang adil itu, mereka, pemimpin yang adil itu adalah orang yang mendahulukan kepentingan orang lain daripada dirinya. Jadi berbuat adil itu sulit, Pak. Apalagi kalau dia itu seorang pemimpin. Karena pemimpin itu dia banyak mengurusi orang banyak, mengurusi umat, ya. Makanya tidak mudah mengurusi orang banyak, nggak mudah. Kalau di rumah itu mengurusi, memimpin, yang dipimpin itu anak dan istri. Jumlahnya cuma beberapa gelintir saja. Tapi kalau dia menjadi pemimpin umat, ya, ini harus mendahulukan egonya. Dia harus mendahulukan kepentingan orang banyak daripada kepentingan dirinya. Nah, disinilah pemimpin yang adil itu sangat dimuliakan oleh Allah. Wa huwal kasiru li syauqati dzulma. Dan pemimpin itu adalah berfungsi untuk apa? Untuk menghalangi perbuatan orang-orang yang zalim kepada masyarakat. Pertama, dia harus mementingkan urusan orang banyak daripada dirinya. Ya, Masya Allah ya, kalau kita melihat sejarah kembali kepada sirah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana Rasulullah lebih mementingkan urusan umat ini daripada urusan beliau sendiri. Ya, kalau seandainya beliau itu ingin kaya seperti Raja Romawi dan Persia, insya Allah bisa. Tetapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hidupnya sangat sederhana. Begitu juga Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, begitu juga Umar bin Khattab radhiyallahu an, dan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Bagaimana mereka memimpin, menegakkan keadilan di tengah-tengah umat ini dengan apa? Mementingkan urusan orang lain daripada kepentingan dirinya dan keluarganya. Nah, ini berat, Pak. Dan yang kedua adalah dia ini, pemimpin yang adil ini adalah sebagai syaukah, sebagai penghalang bagi orang-orang yang zalim yang akan berbuat kejahatan kepada umat ini, kepada masyarakat. Bukan malah dia berbuat zalim, memimpin masyarakat, memimpin umat ini, tetapi zalim. Nah, kalau pemimpin itu zalim, maka yang terjadi adalah bencana besar. Bencana yang sangat besar, musibah yang sangat besar yang akan terjadi. Maka pemimpin itu adalah mereka menjadi syaukah, menjadi
duri, menjadi penghalang bagi orang-orang yang berbuat dolim. Nah, ini disebutkan oleh Syekh Hasan Sulaiman Said Alwi bin Abbas Al-Maliki di dalam Ibanatul Ahkam Syarah Bulughul Maram. Yang kedua, yang ketiga, wa huwa sanadud du'afa wal masakin. Bahwa pemimpin yang adil itu adalah sandaran bagi orang-orang du'afa wal masakin. Jadi pemimpin ini sebagai sandaran bagi orang-orang miskin dan orang-orang yang lemah. Bukan malah orang-orang lemah dan orang-orang miskin itu mengeluh, ya Allah, mana pemimpin kami? Kami tidak makan berhari-hari, perut kami lapar, anak-anak kami kelaparan. Tapi tidak ada yang bantu. Malah tanggungannya banyak. Ya. Tanggungannya malah banyak. Ya. Pajak motornya belum bayar, pajak rumahnya belum bayar, ya. Akhirnya apa? Sudah kelaparan, tidak punya rumah, tidak punya kendaraan, tidak punya pekerjaan. Siapa yang bertanggung jawab? Ya. Nah, maka tugas seorang pemimpin itu adalah sanadun, yaitu menjadi sandaran, ya, menjadi bempernya para du'afa wal masakin, mensejahterakan masyarakat, ya, memberikan bantuan. Inilah pemimpin yang adil. Kemudian yang selanjutnya adalah wabihi yang tadimu amrun nas fayamanuna ala arwahihim wa amwalihim wa a'radihim. Nah, ini yang penting, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Seorang pemimpin itu adalah, ya, dia bisa menyelesaikan urusan-urusan masyarakat. Tandim, yang tandimu amrun nas, pandai di dalam mengatur urusan-urusan manusia, urusan-urusan masyarakat ini, terutama fayamanuna arwahihim. Dia menjamin keamanan jiwa masyarakat. Bukan malah ditakut-takuti, bukan malah ditekan. Masyarakatnya ketakutan, keweden, ya. Mau begini takut, mau begitu takut, ya. Mau begini, awas lo, tangkap penjara lo. Mau begini, takut, tidak aman di tengah-tengah masyarakat ini, ya, menjadi tidak aman. Nah, inilah ketika seorang pemimpin itu berbuat dolim, maka musibah yang datang di tengah umat ini. Musibah demi musibah. Kenapa? Karena tidak menjadikan masyarakat ini aman. Fayamanuna arwahuhum, jiwa-jiwa mereka ini tidak aman. Ya. Apalagi banyak terjadi pembunuhan terhadap para ulama. Kemudian sebentar lagi, ya, dengan kejadian-kejadian seperti ini akan merembet dengan apa? Terjadi banyak, ya, yang lebih besar lagi urusannya terhadap jiwa-jiwa, ya, terutama kaum muslimin tidak terjaga nyawanya. Kemudian fayamanuna arwahihim wa amwalihim wa a'radihim. Jadi jiwanya terjaga, ya. Kemudian harta mereka juga terjaga dan kehormatan. Ya, jadi pemimpin itu bertugas untuk memberikan rasa aman, bisa mengatur urusan manusia di dalam apa? Memberikan rasa aman kepada nyawanya, kepada jiwanya, hartanya dan kehormatannya. Inilah karakter seorang pemimpin yang adil, yang digambarkan oleh para ulama. Sehingga pemimpin yang adil itu diberikan keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang di dalamnya bahwa mereka
akan diberikan kedudukan yang lebih dekat kepada Allah dan Rasulnya. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, Inna ahabban nasi ilallahi yaumal qiyamah wa adnahum minhu majlisan imamun adil. Bahwa sesungguhnya kata Rasulullah, manusia yang paling dicintai oleh Allah pada hari kiamat dan yang paling dekat posisinya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah imamun adil, yaitu imam yang adil, pemimpin yang adil. Begitu sebaliknya Rasulullah SAW bersabda, wa abghadun nasi ilallahi wa ab'aduhum minhu majlisan imamun jairun. Sebaliknya, orang yang paling dibenci oleh Allah dan paling jauh tempat duduknya adalah imamun jairun, yaitu imam pemimpin yang berbuat zalim. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sebagian para ulama mengatakan imam di sini, pemimpin di sini itu juga berlaku terhadap pemimpin rumah tangga. Ya. Jangan ini lantas ini pemimpin tingkatannya negara. Iya, itu juga. Tapi ini juga berlaku kepada pemimpin-pemimpin yang memimpin masyarakatnya, rakyatnya, keluarganya. Karena di dalam sebuah hadis dikatakan kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap kalian itu adalah pemimpin. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, dan kalian semuanya bertanggung jawab kepada atas apa yang dipimpinnya. Oleh karena itu memimpin, dan kita sebagai seorang pemimpin harus adil. Harus adil. Sehingga apa? Kedudukan kita ini adalah kedudukan yang sangat dekat dengan Allah nanti di hari kiamat. Dan manusia yang paling dicintai oleh Allah pada hari kiamat itu adalah seorang imam yang adil. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka urusan pemimpin ini ya, ini menjadi satu hal yang sangat penting di dalam kehidupan kita sebagai seorang muslim. Karena apa? Karena terkait dengan selamatnya jiwa, selamatnya harta, dan selamatnya apa? Kehormatan kita sebagai seorang muslim. Kalau kita memiliki pemimpin yang zalim, maka sudah barang tentu tidak akan menjamin apa? Jiwa kita, harta kita, dan kehormatan kita. Bahkan di dalam satu ayat ya, terakhir untuk memberikan peringatan kepada kita semuanya, bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Ahzab, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Innallaha la'anal kafirina wa a'adda lahum sa'ira. Sesungguhnya Allah melaknat orang-orang kafir dan mempersiapkan bagi mereka apa? Neraka sa'ir. Mereka dilaknat oleh Allah dan dimasukkan ke dalam neraka. Naudzubillah. Khalidina fiha abada, dan mereka itu masuk ke dalam neraka itu selama-lamanya. Khalidina fiha abada, tidak bisa keluar lagi, terus disiksa, begitu selesai disiksa lagi, terus selamanya tidak bisa keluar. Apa dosa-dosanya? Dilaknat, dimasukkan ke dalam neraka. Apa kesalahan mereka? Ya, sudah dimasukkan selama-lamanya di dalam neraka, la yajiduna waliyya wala nasira, dan mereka tidak mendapatkan pertolongan. Ya, tidak mendapatkan apa? Orang yang menyelamatkan dia, tidak ada pertolongan bagi mereka. Yauma tuqallabu wujuhuhum finnar. Pada hari itu ya, wajahnya dibolak-balik di atas neraka, dan mereka mengatakan, ya laitana ata'nallaha wa ata'nar rasulah. Ya.
Jadi mereka itu ketika diazab di atas, di dalam neraka, dibolak-balik itu mereka teriak-teriak, ya Allah, ya seandainya dulu itu kami taat kepada Allah dan kepada Rasulnya, ya Allah, ya nyesel. Karena ketika di dunia dia tidak pernah mentaati Allah dan Rasulnya. Dia tidak menjadikan Allah dan Rasulnya menjadi apa? Menjadi pemimpin di dalam hidupnya. Waqalu, dan mereka berkata, Rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa'adalluna sabila. Ya. Sudah meninggalkan Allah, sudah meninggalkan Rasulnya, tidak mau berhukum dengan hukum Allah, tidak mau melaksanakan syariat Allah. Mereka pun mengatakan, ya Allah, dulu ya kami ini taat kepada pemimpin-pemimpin kami, sayyid, ya sadatana, wa kubara'ana, dan pembesar-pembesar kami, ya Allah. Ketika diazab, dibolak-balik di atas neraka, teriak-teriak, ya Allah, dulu kami ini taat kepada pemimpin-pemimpin kami, pembesar-pembesar kami, ya Allah. Fa'adalluna sabila, dan mereka itu yang menyesatkan kami dari jalanmu, ya Allah. Ini Al-Quran, Pak, ya. Ini Al-Quran. Jadi penyebab mereka dimasukkan ke dalam neraka, disiksa oleh Allah, dilaknat, karena mereka mentaati pemimpin-pemimpin mereka ketika di dunia. Pembesar-pembesar mereka pun ditaati. Mereka taat pada saat mereka disesatkan dari jalan Allah. Mereka ikut saja. Ya. Jangan pakai agama. Ya. Malah orang yang pakai agama itu diteriak-teriakin radikal, teroris, ya. Mereka mengikuti. Rabbana atihim di'faini minal azabi wal anhum la'nan kabira. Ya Allah, ya. Mereka ini, Pak, yang disiksa, yang mereka itu di dunianya mengikuti pemimpin-pemimpin, pembesar-pembesarnya untuk menyesatkan dari jalan Allah, untuk menghalang-halangi orang mengamalkan syariat Allah. Dia mengatakan, ya Allah, ya Allah, Rabbana atihim di'faini minal azab, ya Allah, siksalah mereka dengan siksaan yang pedih, azablah mereka di'fain, berlipat-lipat, ya Allah, siksalah mereka, ya Allah, karena mereka itu telah menyesatkan kami di dunia. Wal anhum la'nan kabira, dan laknatlah, kutuklah dia. Ya. Kinten-kinten nek pun ngoten niku berguna napa mboten? Berguna apa enggak nih? Ketika mereka itu teriak-teriak di neraka, ya, hukuman pemimpin saya, berguna apa tidak? Ya sama-sama disiksa sudah. Tidak ada gunanya. Tapi mereka teriak-teriak begitu, menyalahkan siapa? Yang disalahkan siapa? Yang disalahkan pemimpinnya. Ya, yang disalahkan pemimpinnya. Padahal pemimpinnya itu tidak mengajak dia kepada surga, tapi diikuti. Tapi ketika di neraka disalahkan. Ya Allah, saya mengikuti mereka. Mereka yang menyesatkan kami dari jalanmu, ya Allah. Hukumlah mereka, kutuklah mereka. Jadi mereka ini ketika di neraka diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mereka menyalahkan para pemimpinnya. Disinilah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ya. Hendaknya mulai hari ini untuk urusan kepemimpinan, yang siapa yang memimpin kita, siapa yang memimpin umat Islam, ya kita harus kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah, ya. Mencari seorang pemimpin yang adil, pemimpin yang bisa menjadikan masyarakatnya aman, yang bisa menjadikan masyarakatnya, ya, hartanya terjaga, kehormatannya terjaga, yang menjadikan benteng
dia menjadi benteng bagi orang-orang yang berbuat zalim. Ya. Oleh karena itu kedudukan seorang pemimpin yang adil di mata Allah Subhanahu wa taala sangat tinggi sekali. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, beberapa hadis sudah kita bacakan tentang pemimpin yang adil ini, mudah-mudahan membuka pemahaman kita. Bagaimana hari ini pentingnya sebuah kepemimpinan di dalam Islam. Bukan berarti kita tidak lagi peduli terhadap siapa pemimpin kita, jangan. Ya, jangan. Kita harus betul-betul menjadikan dalam hidup kita ini seorang pemimpin yang memimpin kita, mengarahkan kita kepada kebaikan, kepada surga. Membimbing kita untuk nanti menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan selamat. Jadi yang menjamin itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita harus berhati-hati apabila di dalam kehidupan kita ini kita menemukan orang-orang yang menjadikan kita tersesat dari jalan Allah, maka segera kita bertobat kepada Allah dan kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Carilah pemimpin yang bisa membawa kita kepada surga. Dan yang kedua adalah alimun ala sabilil huda. Ikutilah ulama-ulama yang berada di atas petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Ulama-ulama yang mewarisi ilmu dari para nabi. Mereka yang mengajarkan Islam. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minal ibadi walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama." Sungguh Allah Subhanahu wa taala tidak mengangkat ilmu sekaligus, tetapi Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat dengan mewafatkannya para ulama. Jadi ilmu ini sedikit demi sedikit akan hilang, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Dengan apa? Dengan diwafatkannya para ulama. Hari ini kita merasakan betul banyak kehilangan para ulama, banyak orang-orang alim yang diwafatkan oleh Allah, sehingga seakan-akan ilmu itu hilang. Kita mencarinya susah. Ya. Dan Rasulullah mengingatkan kepada kita, ketika sudah tidak ada lagi ulama yang baik, ulama yang di atas petunjuk ini banyak yang wafat, hatta idza lam yabqa aliman, sampai nanti tidak ada lagi orang-orang alim yang kita temukan, sudah tidak ada lagi. Kalau sudah seperti itu, ittakhadhan nasu ru'usan juhalan, maka para manusia ini, orang-orang itu akan mengambil seorang pemimpin yang jahil. Orang itu pada mempercayai pemimpin yang tidak paham tentang Islam. Kemudian fasu'ilu fa'aftau bighairi ilmin fadhallu wa adhallu. Pemimpin-pemimpin yang jahil yang diikuti oleh manusia ini, mereka bertanya kepada pemimpin itu, dan kemudian pemimpin-pemimpin ini berfatwa, memberikan fatwa yang sesat. Fadhallu wa adhallu. Fatwa-fatwa yang menyesatkan mereka, ya, dan mereka pun tersesat. Ya, bahaya. Ya, oleh karena itu, mari kita memilih pemimpin yang adil. Memilih seorang ulama, mengikuti ulama yang di atas petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian yang ketiga adalah mari kita bersama-sama para orang tua, para guru, untuk apa? Amar ma'ruf nahi mungkar. Hari ini saatnya, ya. Kalau ada pelegalan miras, kita paling pertama menolak legalisasi miras. Ya. Berani ya Bapak Ibu? Berani untuk menolak legalisasi miras?
Ya, siap? Takbir. Nah, harus begini. Kalau tidak begini, azab Allah datang. Ya, apapun resikonya kita hadapi. Ya. Yang kedua, berani kita menolak penghilangan agama di pendidikan. Berani, siap? Takbir. Besok lagi tidak tahu apa lagi. Ya. Yang penting kita berani dulu. Ya. Nanti buat spanduk dipajang di jalan-jalan tidak apa-apa. Ya, diviralkan. Ya. Warga Blitar menolak penghilangan agama di pendidikan. Itu sebagai bentuk perlawanan kita. Jangan sampai itu nanti kalau sudah gol, ya Allah, anak cucu kita nanti jadi apa, Pak? Jadi kafir semua. Nah, ini yang sangat menyedihkan. Ya. Sehingga apa? Kita ajak mereka kembali kepada Al-Quran. Ya. Dan yang terakhir adalah para wanitanya, para muslimah untuk menjaga aurat. Supaya apa? Supaya kita terhindar dari bencana, terhindar dari musibah. Bapak-bapak sebagai pemimpin, ya, antum yang ada di rumah sebagai pemimpin, para istri diingatkan, istrinya yang buka tutup kerudung kalau ke pasar ya diingatkan, ya, auratnya dijaga, ya, karena ini apa? Menjaga kita dari siksa api neraka. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Anak-anak perempuan kita jaga. Karena apa? Salah satu azab datang di negeri ini, musibah datang silih berganti. Karena apa? Para wanitanya tidak menutup aurat, kehormatannya tidak dijaga. Ya, sehingga seperti dulu pada zaman Nabi Musa alaihissalam itu terkena wabah taun, penyakit yang pada saat itu tidak bisa disembuhkan, sehingga ribuan meninggal. Gara-gara apa? Ya gara-gara apa? Mereka berzina. Ya, mereka suka berzina karena dengan wanita bersolek, ya, memakai wangian di tengah-tengah umum, kemudian dandanannya kayak dandanan, ya, jahiliyah. Sebagaimana hari ini juga banyak wanita yang terpesona ingin dandan seperti mereka untuk mendapat perhatian suami orang. Ya. Kalau suami sendiri tidak apa-apa, Bu, ya, di rumah bahkan tidak apa-apa, nyemir rambut tidak apa-apa untuk suami. Tapi yang masalah itu adalah bersoleknya untuk suaminya orang. Maka terjadi banyak apa? Banyak perselingkuhan, banyak terjadi zina, dan akhirnya Allah memberikan musibah, mengingatkan kita dengan banyaknya azab, banyaknya penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Ya, naudzubillah tsumma naudzubillah min dzalik. Mudah-mudahan apa yang kita kaji, ya, pada hari ini bermanfaat, ya, untuk meningkatkan keimanan kita di akhir zaman ini. Mudah-mudahan kita tetap sabar dan istiqomah dan Allah mewafatkan kita dalam keadaan husnul khotimah. Amin amin ya rabbal alamin. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Aqulu qouli hadza, tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.